Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Tahukah teman-teman apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Terdiri dari apa saja struktur teks eksplanasi tersebut? Struktur teks eksplanasi yang pertama ialah pernyataan umum. Struktur ini berisi hal apa saja yang akan dijelaskan dalam bagian isi. Biasanya, pernyataan umum memuat definisi, pengertian, dan perkembangan suatu peristiwa. Adapun struktur yang kedua ialah uraian sebab akibat. Sering pula disebut deretan penjelasan. Bagian ini menjelaskan sebab akibat dari sebuah peristiwa atau fenomena. Deretan penjelasan juga relatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana yang memungkinkan penulis memberi pernyataan. Karena teks eksplanasi menjelaskan mengenai proses, isinya harus dipapaskan secara bertahap, mulai dari pertama hingga terakhir. Dan struktur yang ketiga yaitu interpretasi, merupakan bagian terakhir dari teks eksplanasi. Umumnya, interpretasi memuat kesimpulan penulis berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Meski begitu, bagian interpretasi tak harus selalu ada dalam teks eksplanasi. Penggunaannya tergantung pada keinginan serta kebutuhan penulis. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Dari video tersebut, kita bisa membuat sebuah teks eksplanasi yang berjudul Tsunami, sebagai berikut ini. Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari dua kata, tsu dan nami, yang masing-masing berarti pelabuhan dan gelombang, sedangkan ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir atau kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Tenaga yang besar akan menghasilkan gelombang yang besar pula.
Beberapa saat setelah terjadi gempa, air lalu surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang yang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Kecepatan gelombang tsunami lebih besar dari gelombang normal pada umumnya, yaitu dapat melaju hingga 700 km per jam, hampir setara dengan laju pesawat terbang. Kecepatan tersebut akan menurun saat gelombang tsunami memasuki lautan dangkal, tetapi tinggi gelombang justru semakin bertambah. Tinggi gelombang tsunami umumnya 50-100 meter dan menyebar ke segala arah. Selain itu, ketinggian gelombang tsunami dipengaruhi juga oleh bentuk pantai dan kedalamannya. Gempa bumi di dasar lautan sangat berpotensi untuk menciptakan tsunami yang berbahaya bagi manusia. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan tersebut terjadi saat tsunami menghantam pemukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang yang besar. Selain itu, tidak semua letusan Gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Di dalam teks eksplanasi tersebut mengandung beberapa kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama ialah menggunakan konjungsi kausalitas. Di dalam teks tersebut terdapat kalimat, oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana itu. Kata oleh sebab itu merupakan penggunaan dari konjungsi kausalitas. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata ganti. Dalam teks tersebut terdapat kalimat, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kata tsunami merupakan kata ganti dari gelombang air besar yang berasal dari lautan. Kaidah kebahasaan yang ketiga ialah penggunaan kata kerja. Penggunaan kata kerja di sini yaitu kata kerja afeksi. Kata kerja afeksi adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan psikologis seseorang. Contohnya, namun kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang yang besar. Kata khawatir di sini menggambarkan perasaan seseorang, yaitu penggunaan kata kerja afeksi. Kaidah kebahasaan yang terakhir ialah menggunakan kalimat pasif. Contoh kalimatnya, selain itu, tidak semua letusan Gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Kata diikuti di sini merupakan penggunaan kalimat pasif. Kalimat pasif ditandai dengan predikat yang berawal di ataupun ter. Itulah sedikit penjelasan teks eksplanasi yang berjudul tsunami tersebut. Jika ada kesalahan, jangan lupa koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kami. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.